Halo, saya Dokter Muda Ervi. Oh, saya dokter muda Azizah. Oh, saya Dokter Muda Gama. Suatu hari di posyandu, seorang ibu datang ke posyandu membawa anaknya yang rewel dan tampak sangat kurus. Ibu tersebut merupakan keluarga miskin dan juga banyak anak. Dokter Muda Ervi akan melakukan pemeriksaan bayi tersebut di posyandu. Mari kita ikuti. Yang pertama, kita menuju meja 1. Meja 1 ini merupakan tempat pendaftaran peserta posyandu. Selanjutnya, kita menuju ke meja 2. Meja 2 ini merupakan penimbangan dan pengukuran. Di sini bayi akan ditimbang dan diukur panjang atau tinggi badannya. Selanjutnya, kita menuju ke meja 3, yaitu pencatatan. Di sini, hasil penimbangan dan pengukuran akan dicatat di kartu menuju sehat atau KMS. Selanjutnya, meja 4 yaitu penyuluhan dan pelayanan gizi. Di sini akan diadakan penyuluhan tentang kesehatan dan juga pelayanan konsultasi gizi. Yang terakhir ada meja 5, yaitu pelayanan kesehatan dan imunisasi. Di sini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bayi, pengobatan, dan juga imunisasi. Setelah melihat cerita ibu tadi, apa ya yang terjadi pada anak tersebut? Anak tersebut mengalami stunting atau perawakan pendek. Stunting atau pendek berdasar umur adalah pertumbuhan tinggi badan yang terganggu akibat faktor lingkungan, terutama nutrisi yang kurang. Kenapa stunting dapat terjadi? Yang pertama, karena status kesehatan ibu hamil yang kurang. Yang kedua, nutrisi bayi yang tidak cukup. Yang ketiga, karena infeksi. Jadi, kembali lagi bersama saya Dr. Gama. Untuk selanjutnya pertanyaan dari ibunda-ibunda semua. Ya, pertanyaan dari bunda yang pertama. Kapan bisa terjadi stunting? Kapan si bunda bisa terjadi stunting? Stunting bisa terjadi sejak janin di dalam kandungan dan tampak saat anak berusia 2 tahun. Jadi, ketika anak bisa berlari, bisa menari, bisa berjalan, maka anak yang stunting ini sulit untuk bisa menyebabkan menari, tidak pada seusianya. Contohnya bisa melompat. Kalau anak stunting tidak bisa melompat, tidak pada seusianya. Selanjutnya, bagaimana prosesnya sih? Proses yang bisa terjadi pada stunting. Yang pertama, proses stunting diawali dengan berat badan tidak naik atau penurunan berat badan atau growth faltering. Yang kedua, bagaimana prosesnya yang kedua? Jika terjadi kekurangan nutrisi, maka berat badan akan sulit naik. Jika berat badan akan sulit naik, maka makin lama tinggi badan juga akan berkompensasi dengan tidak naik juga. Jadi sebanding ya bunda, jika kekurangan nutrisi, maka berat badan naik dan tinggi badan juga naik di bunda. Sudah paham kan bunda? Selanjutnya, maka perhatikan plot dalam kurva WHO dalam buku KIA. Nah, bisa dilihat di buku KIA ibu-ibu semuanya atau ibunda-ibunda semuanya. Jika berat badan cenderung naik di buku KIA atau tidak mencapai batas minimal kenaikan berat badan bayi, segera ke tenaga kesehatan ya bunda semua. Bisa dilihat di buku KIA-nya ya bunda. Yang selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko apa sih bisa menyebabkan stunting ibunda semuanya? Yang pertama adalah IUJR. Apa sih IUJR ibunda? IUJR itu adalah intrauterine growth restriction. Apa itu IUJR? Kondisi janin dalam kandungan lebih kecil dari seharusnya dikarenakan kurangnya status nutrisi itu sebelum, saat, dan setelah kehamilan. Faktor resiko yang kedua yang bisa menyebabkan stunting adalah jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jadi bunda semua, jangan memberikan jarak kehamilan yang terlalu dekat ya, karena bisa menyebabkan status nutrisi belum pulih setelah hamil dari sebelumnya. Untuk faktor risiko yang ketiga yang bisa menyebabkan stunting ada kehamilan pada remaja. Nah, jadi bunda-bunda semua jangan hamil pada usia remaja ya, karena janin berkompetisi dengan kebutuhan nutrisi masa pertumbuhan remaja. Jadi janin sama ibu itu berkompetisi dalam nutrisinya. Jadi jangan hamil pada usia remaja ya bunda, karena bisa menyebabkan stunting. Yang ketiga adalah dampak. Bagaimana sih dampak yang bisa menyebabkan stunting ibunda semua? Yang pertama ibunda,
menurunnya kemampuan kognitif dan kembangan fisik dari bayi. Yang kedua, berkurangnya kapasitas kerja. Yang ketiga, menurunnya kekebalan atau imunitas. Yang keempat, resiko penyakit degeneratif meningkat, bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa stroke. Bagaimana cara mencegah stunting? Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan secara rutin. Yang kedua, menu lengkap MPASI. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dilakukan setiap bulan. Bisa dilakukan di posyandu maupun di rumah. Apabila saat pengukuran di rumah, berat badan ataupun tinggi badan anak tidak bertambah setelah 2 kali pengukuran secara berturut-turut, bawalah anak ke posyandu atau puskesmas. Menurut kurva Centers for Disease Control, apabila tinggi badan di bawah garis kedua dari garis tengah, maka dapat dikatakan stunting. Contohnya pada anak usia 12 bulan dengan tinggi badan 60 cm. Anak tersebut memiliki tinggi badan di bawah garis normal. Idealnya, tinggi badan pada anak tersebut adalah 72-79 cm. Hal ini juga berlaku pada berat badan. Apabila berat badan di bawah garis kedua dari garis tengah, maka anak termasuk gizi buruk. Berat badan yang berada di atas garis kedua dari garis tengah juga tidak baik untuk anak, karena dapat meningkatkan risiko penyakit seperti kencing manis, penyakit jantung dan pembuluh darah, dan lain-lain. Makanan pendamping ASI atau MPASI yang direkomendasikan adalah menu lengkap. Terdiri dari karbohidrat seperti nasi, roti, ubi, dan kentang. Terdapat sayur dan kacang-kacangan, buah-buahan, protein seperti ikan, telur, daging, ayam, dan susu. Tambahkan minyak atau lemak ke dalam makanan sebagai tambahan energi anak. MPASI menu tunggal juga tidak direkomendasikan karena satu jenis makanan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menu 4 bintang dirasa masih kurang memenuhi kebutuhan lemak anak, sehingga menu lengkap lebih direkomendasikan. Hal-hal yang harus diperhatikan ialah protein hewani dan nabati diberikan sejak anak usia 6 bulan. Makanan harus benar-benar matang. Dan pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia kurang dari 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Pisahkan telenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI, serta minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Ada pula strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Batasi pemberian jus buah. Matikan TV, komputer, dan tontonan apapun saat jam makan berlangsung. Serta jangan paksa anak untuk makan. Jangan lupa tingkatkan frekuensi dan variasi makanan. Apabila anak sakit, tingkatkan asupan cairan dengan lebih banyak menyusui dan tawarkan makanan lembut favorit anak. Serta jangan lupa untuk membawa anak ke dokter. Nah, dari video yang kita lihat tadi, ada 2 hal yang harus diingat. Yang pertama, harus rutin ke posyandu setiap bulan untuk mengukur berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Kedua, berikan makanan yang sehat, beragam, dan juga bergizi